Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mungkin ada di antara keluarga dari mahasiswa yang sedang di dalam musibah atau ujian. Semoga diberi kesembuhan yang sakit ya. Dan kita juga tetap harus menjaga diri kita masing-masing. Jangan lupa minum vitamin ya, banyak istirahat ya, terus protokol kesehatan selalu diperhatikan. Baik, kita masuk ke mata kuliah etika profesi untuk pertemuan yang ke-11, membahas tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yang mana ini sangat penting sekali ya untuk saat ini kita terapkan dalam kondisi yang serba kurang mengenakan bagi kita, maka dibutuhkan kecerdasan emosional ya, kemudian spiritual ya, nah, dan lain-lain yang akan kita bahas di sini nanti. Baik, yang pertama tentang kecerdasan emosional, yaitu secara umum diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami, mengendalikan, dan mengevaluasi emosi. Nah, kecerdasan emosional itu terdiri dari kemampuan untuk mengenali perasaan diri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi, ya, kemampuan mengindra, memahami, dan dengan efektif menerapkan kekuatan ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh, dan bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan adaptasi sosial. Nah, ini penggambaran dari kecerdasan emosional secara keseluruhan. Ada 5 aspek di dalam EQ, yaitu kemampuan mengenali diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, ya, diri kita, kemudian kemampuan mengendalikan emosi orang lain, dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Itu aspek yang ada di dalam emotional quotient. Nah, mari kita terapkan ya satu-satu di dalam diri kita, khususnya pada saat menghadapi hal yang serba sulit ini. Perilaku dari EQ itu diantaranya tampak dari kemampuan kita menghargai emosi negatif orang lain, sabar menghadapi emosi negatif orang lain, sadar dan menghargai emosi diri. Emosi negatif tetap bisa membina hubungan, peka terhadap emosi orang lain, tidak bingung menghadapi emosi orang lain, tidak menganggap lucu emosi orang lain, tidak memaksa apa yang harus dirasakan, tidak harus membereskan emosi orang lain, dan saat emosional adalah saat mendengarkan. Ya, jadi ketika kita dalam posisi yang emosional, jangan terlalu banyak bereaksi. Nanti akan ada hal-hal yang di luar logika kita, Ya kan? Kadang-kadang orang yang emosi kan tidak masuk akal kelakuannya ya, apalagi kalau sudah di luar batas. Nah, ini adalah kecerdasan emosional. EQ tinggi biasanya memiliki kemampuan diantaranya berempati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, ada kemandirian, ada kemampuan menyesuaikan diri, ada kemampuan untuk disukai, kemampuan untuk memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat, yaitu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang punya EQ yang tinggi, EQ, emotional quotient yang tinggi. Kecerdasan emosional mempunyai peranan penting dalam
raih kesuksesan pribadi dan profesional. Ya. Dari penelitiannya Daniel Goleman itu menunjukkan bahwa 90% prestasi kerja itu ditentukan oleh emotional quotient. 90%. Sedangkan skill keterampilan itu kontribusinya hanya 4%. Nah, ini bisa kita lihat ya fenomena-fenomena di tempat kerja, orang-orang yang berbuat fatal itu dia akan bisa kehilangan karirnya, ya. Dia akan sulit mencapai karir yang tinggi, ya. Tapi mereka-mereka yang memiliki kemampuan di dalam mengelola emosi dengan baik, ya, atau emotional quotient-nya tinggi, mereka cenderung lebih dihargai, lebih dihormati, atau lebih cepat mendapatkan formasi yang lebih baik di tempat kerja. Nah, itu tentang emotional quotient. Kemudian yang kedua adalah spiritual quotient, ya, kecerdasan spiritual. Ya. Nah, kecerdasan spiritual ini sangat dibutuhkan oleh kita sebagai makhluk Allah, ya. Sehingga kita bisa menempatkan diri pada posisi sebagai hamba yang taat kepada Sang Kholik atau Pencipta. Nah, di sini si Michael Hart ya membuat peringkat 6 teratas dari mereka yang memiliki spiritual quotient yang tinggi. Peringkat pertama Nabi Muhammad, kedua Isaac Newton, Nabi Isa, Buddha, Konghucu, dan Saint Paul. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka yang mempunyai SQ yang tinggi itu adalah dari tokoh-tokoh agama atau penggerak spiritual yang mana mereka sangat menentukan arah sejarah dari kemanusiaan. Ciri-ciri SQ tinggi adalah memiliki prinsip dan visi yang kuat, melihat kesatuan dalam keanekaragaman, mampu memaknai setiap sisi kehidupan, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Ya. Karena ada kekuatan di dalam dirinya, yaitu kekuatan Sang Pencipta. Ada 3 prinsip utama bagi orang yang memiliki spiritual yang tinggi. Yang pertama prinsip kebenaran, ya, bahwa kebenaran itu lebih abadi, ya, maka harus dijaga. Kemudian yang kedua prinsip keadilan, yaitu memberikan sesuatu sebagai mana hak yang seharusnya diterima, tidak mengabaikan dan tidak mengurang-urangi. Yang ketiga prinsip kebaikan. Prinsip kebaikan ini lebih daripada keadilan, yaitu memberikan sesuatu lebih dari hak yang seharusnya. Misalnya ketika kita naik becak, katakanlah kita bayarnya 5.000, maka kita tambahin menjadi 6.000. Nah, ini namanya kebaikan. Dan itu harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, bagaimana SQ bagi pelaksana profesi ini sangat penting. Di mana pelaksana profesi dengan tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi tidak hanya sekedar beragama, tapi terutama beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian di dalam melaksanakan profesinya itu dia tidak membutuhkan pengawasan dari manusia, ya, tapi sudah ada di dalam dirinya sebuah kontrol yang membuat dia untuk selalu menjaga diri di dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan. Maka tidak perlu adanya pengawasan melekat dan sebagainya, atau CCTV dan sebagainya bagi mereka yang mempunyai tingkat spiritual yang tinggi. Ya. Dan ini dibutuhkan suatu kesadaran dalam diri kita. Baik, itu tentang konsep-konsep yang harus kita pahami, ya, yaitu ada emotional question dan ada spiritual question.
Nah, selanjutnya seperti biasa, sebagai follow up dari apa yang sudah dijelaskan, ada tugas salah satu pelaksanaan dari spiritual question yang ada pada diri kita, bahwa kita pasti ingin mengendalikan hal-hal yang tidak baik yang mungkin bisa saja kita lakukan dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk setiap orang. Contohnya perilaku berbohong. Kita harus menekan sekecil mungkin perilaku berbohong. Karena berbohong itu membuka peluang bagi terjadinya kebohongan-kebohongan berikutnya. Dan kebohongan yang menumpuk bisa membawa kepada kejahatan. Pertanyaan yang harus Anda jawab, apakah selama ini ada keinginan di hati Anda ya untuk menghindari hal tersebut? Yang kedua, apakah Anda sudah bisa menghindari hal tersebut 100%? Yang ketiga, cara apa yang sudah atau akan Anda tempuh untuk menghindari perilaku tersebut? Nah, ini evaluasi diri aja ya. Baik, kerjakan semampunya. Jawaban dikirim seperti biasa, paling lambat hari ini jam 19.00 WIB. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga konsep-konsep yang kita pelajari sedikit banyak membuka hati dan pikiran kita untuk semakin menjadi lebih baik, dan lebih baik. Ya. Karena kebaikan itu abadi sampai ke sana ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kuliah ya. Selamat mengerjakan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik itu untuk penanganan surat masuk dan surat keluar dalam pertemuan 7 dan 8 ini. Saya tidak memberi tugas karena Anda punya tugas yang cukup butuh perhatian, yaitu materi yang pertama sampai pertemuan terakhir ini sebagai bahan UTS yang harus Anda pelajari, dan buku pegangan juga Anda pelajari. Ya, jangan hanya dihafal, tapi juga dipahami. Bisa jadi soal ujian juga menyangkut implementasinya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa prepare UTS, jaga kesehatan. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.